Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, serta yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita sanjungkan kepada hadibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Aminah Febriani dengan NIM 220030004 sebagai moderator. Selanjutnya yaitu Feni Adelia Kontesa dengan NIM 2203158 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya yaitu Rika Amelia dengan NIM 220030051 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu Zahra Dipani Arista dengan NIM 220036162 sebagai pemateri terakhir. Di sini kami akan menjelaskan di mata kuliah pendidikan masyarakat dengan materi sistem sosial dalam masyarakat multikultural yang berupa pengertian, karakteristik, unsur-unsur, wilayah, potensi pendidikan, dan bentuk-bentuk layanan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nasir SPD, Estos MPD, dan Ibu Fevi Sunarti MPD. Selanjutnya, langsung saja ke materi pertama, kepada Penny Adelia Kontesa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem sosial dalam masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan tingkat keragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman dikenal sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat multikulturalisme pada dasarnya merupakan pandangan dunia yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan kenyataan kebudayaan menekankan penerimaan keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa multikultural didefinisikan sebagai keragaman atau perbedaan budaya dengan budaya lain, sehingga masyarakat multikultural dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal dan hidup menetap di tempat yang memiliki karakteristik sendiri dan budaya yang mampu membedakan antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Setiap komunitas akan menghasilkan budaya masing-masing yang akan khas untuk masyarakatnya. Yang kedua, karakteristik sistem sosial dalam masyarakat multikultural. Pertama, terdapat terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Kedua, keberagaman dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama, sehingga menghasilkan subkebudayaan berbeda satu dengan kebudayaan yang lainnya. Ketiga, memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Keempat, masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat mengalami perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Kelima, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Keenam, masyarakat yang beragam memiliki standar nilai dan norma berbeda yang diwujudkan melalui perilaku masyarakat. Ketujuh, relatif sering terjadinya konflik. Kedelapan, perbedaan-perbedaan di masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Kesembilan, secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Kesepuluh, adanya dominasi politik. Dan yang terakhir, kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini menjadi bentuk penguasaan atau dominasi dari suatu kelompok kepada kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan politik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Beni. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rika Amelia. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang C, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat multikultural. Nurgianto dan Tobroni 2010 158 sampai 167 mengemukakan tujuan unsur multikultural, yaitu yang pertama ada solidaritas dan persaudaraan. Solidaritas dan persaudaraan menurut Nirgionto dan Tobroni, sosial dan persaudaraan. Sosial merupakan hal terpenting dalam masyarakat multikultural karena dilandasi dari rasa saling memahami dan memahami diri bila terjadi personal. Yang kedua adalah kesetaraan gender. Masyarakat multikultural dapat mewujudkan dan mampu mengelola keragaman sebagai potensi kesejahteraan bersama bila masing-masing anggotanya bersedia menghormati dan menghargai anggota lainnya. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang harus dirayakan dengan cara semua pihak berusaha mendorong terbangunnya tradisi hidup, serta termasuk setara dalam berbagai peran kehidupan berdasarkan jenis kelamin, fisik maupun sosial. Yang ketiga ada perdagangan terbuka. Kehidupan masyarakat multikultural tidak dapat dilepaskan dari unsur ekonomi, khususnya tradisi berdagang. Di tengah keragaman masyarakat, mereka yang terlebih dalam kegiatan jual beli juga dituntut untuk menghormati dan menghargai keragaman hidup. Penghormatan dan penghargaan itu diberikan pada hal-hal yang bersifat fisik dan non fisik, misalnya bagaimana antara pedagang dengan pembeli yang berbeda latar belakang budaya. Yang keempat ada nilai kekeluargaan. Masyarakat multikultural juga dibentuk oleh keluarga-keluarga yang seharusnya memiliki wawasan multikultural. Dalam keluarga itu sendiri yang tidak luput dari beragam personal kepentingan dan semacamnya. Misalnya anggota-anggota masih memiliki ikatan darah, perbedaan kepentingan ekonomi dan politik, misalnya bila tidak berhasil dinegosiasikan dan menemukan kesepakatan tertentu dalam mengancam keutuhan sebuah keluarga. Yang kelima adalah kehormatan terhadap tata susila. Susila adalah sikap berbudi baik terhadap dan berperilaku sopan antara sesama, menyatakan nilai-nilai kehidupan serta interaksi individu menjadi selaras dan serasi jika keadaan lingkungan mendukung. Dalam arti interaksi anggota masyarakat itu selalu dilandasi oleh sistem nilai dan norma sehingga menemukan manusia pada posisi saling hormat dan menghormati dan saling mengharga dan menghargai. Yang keenam adalah cukup dalam kehidupan. Keadilan adalah hal utama yang diperlukan oleh masyarakat multikultural. Keadilan mencegah penumpukan dendam, frustasi, kemarahan, dan kebangkitan. Sebuah persoalan
Ya Allah, persoalan yang mendasar terhadap komunikasi politik, namun tidak dengan sendirinya mempertahankan komitmen yang tinggi dan perasaan penyatuan moral dan emosional. Yang ketujuh ada berbagi dan kontrak kekuasaan. Berbagi dan kontrak kekuasaan erat kaitannya dengan kehidupan politik suatu negara. Dalam pandangan masyarakat multikultural, kekuasaan adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dari Tuhan kepada sosok yang dianggap mampu mempengaruhi dengan pandangan seperti ini. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang perlu perbuatkan karena dianggap sebagai sebuah tanggung jawab yang berat. Mungkin lanjut yang wilayah sistem sosial dalam masyarakat multikultural. Setelah lama tinggal di Indonesia, sebagian masyarakat dari berbagai ras yang berawal menetapkan pulang ke negara asalnya dan sebagian menetap di beberapa pulau di Indonesia. Aneka ragam ras tersebut dikemukakan melalui berbagai proses isolasi dan juga amalagis sehingga disebut sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa. Dengan berbagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, yang tinggal di berbagai pulau akan tumbuh rasa kesatuan suku bangsa yang disebabkan akibat adanya ikatan emosional di antara mereka. Selain itu, masyarakat tersebut mempunyai kebudayaan dan juga bahasa yang berbeda-beda tergantung nenek moyang. Akan tetapi, meskipun begitu, tetap satu menjadi bangsa Indonesia. Letak geografis Indonesia tersebut yang memicu munculnya bentuk-bentuk masyarakat multikultural. Suatu negara atau wilayah memiliki karakter dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Kondisi geografis ini akan mempengaruhi fenomena alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Perbedaan dari kondisi geografis ini akan menimbulkan corak dan cara kehidupan yang beraneka ragam dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak daerah gunung dan laut. Tentunya cara hidup masyarakat di daerah gunung akan berbeda dengan mereka yang ada di daerah laut dan pesisir pantai. Mungkin sekian pembacaan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rika Amelia. Materi selanjutnya yaitu yang akan dibacakan oleh Zahra Divani Ariesta. Pada Zahra dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang E, yaitu mengenai potensi pendidikan sistem sosial dalam masyarakat multikultural. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang cenderung mudah diamati masyarakat dunia seperti sekarang cenderung relevan dengan pemikiran para pendiri republik. Terlihat semacam modifikasi dan revitalisasi pemikiran atas kebinekaan dalam bentuk penghargaan terhadap keragaman dan perbedaan budaya. Multikulturalisme sebagai sebuah paham melahirkan masyarakat madani yang demokratis, menghargai hak asasi manusia dan budayanya menurut Wasino 2011-2015. Dalam masyarakat multikultural, etnis-etnis yang memiliki perbedaan setara posisinya dalam proses hidup dan berpolitik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, konsepsi masyarakat majemuk mengandung makna bias konsep dominasi etnis atau ras tertentu dalam kehidupan sosial dan politik negara Indonesia. Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional
yang biasanya dilakukan by force menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Lalu materi selanjutnya yaitu F, bentuk layanan pendidikan sistem sosial dalam masyarakat multikultural. Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah. Sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok, hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. James Bang menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu satu, content integration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin tertentu. Dua, the knowledge construction process, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Tiga, an equity pedagogi, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam, baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial. Empat, prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif maupun normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh, ia juga mencakup pengertian tentang timbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan etnokultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, multikulturalisme, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan serta mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Multikultural adalah berbagai macam status sosial budaya meliputi latar belakang, tempat, agama, ras, suku, dan lain-lain. Jadi, pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama, agar terciptanya kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra sebagai pemateri terakhir kita. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengertian multikultural yaitu mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan khusus. Etik merupakan titik pandang dalam mempelajari budaya dari luar sistem budaya itu dan merupakan pendekatan awal dalam mempelajari suatu sistem budaya yang asing. Sedangkan emik merupakan titik pandang dari dalam sistem budaya tersebut. Etik menjelaskan universalitas suatu konsep kehidupan, sedangkan emis menjelaskan keunikan dari sebuah konsep budaya. Pendidikan multikultural merupakan ide gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis,
dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademik di sekolah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.